Oke ya, kita akan mulai ini ya, responsive web. Jadi yang pertama, responsive web design, yaitu adalah sebuah cara ya, atau di sini dikatakan pendekatan web design approach to make web page render well on all screen ya, screen size and resolution ya, will ensure good usability. Jadi konteksnya adalah bahwa di dalam perkembangan teknologi sekarang ini banyak sekali terkait penggunaan alat piranti ya. Jadi sebagai contoh, kalau saya beri contoh di sini misalnya adalah ini apa? Anda menggunakan ini ya, laptop gitu ya. Jadi kalau Anda pakai laptop itu kan ada ini ya, ada apa? Ada ini, Anda lihat ya. Ini ada setting, ya ini, ada skala. Jadi kalau Anda perhatikan ya, ke guru baca ya. Nanti di sini Anda bisa ini ya, Anda bisa memahaminya dari sini. Nah, dari sini. Ini Anda bisa lihat. Jadi ini ukuran normal untuk PC. Ini mungkin Anda bisa cek juga resolusinya. Ada 1080 itu yang normal. Coba Anda berapa resolusinya di laptopnya? Berapa? Bahkan lebih tinggi ya. Nah, itu. Jadi ada pixel ya, pixel antara lebar dan tingginya. Nah, seperti ini, ya, seperti ini. 1008 dan itu nanti ukurannya bermacam-macam ya. Ada yang mungkin Anda sering lihat seperti ini juga ada ya. Screen, TV, nanti HP lebih kecil ya, HP lebih kecil. Jadi nanti Anda bisa mulai memahami. Nah, itu semua harapannya nanti bisa ini ya, bisa apa? Bisa cocok. Bisa match gitu ya. Nah, itu nanti kita bicara itu. Nanti ada tekniknya gitu ya. Baik. Tadi mana? Oke. Nah, dari sini Anda bisa lihat juga kata kuncinya apa? Size and resolution. Jadi biar bagus ya, good usability. Nah, itu. Nah, dari sini kemudian ada kata kunci berikutnya adalah it is the way to design for multiple ini, multi device web. Jadi banyak peralatan yang akan mengakses web Anda. Ya, mungkin orang pakai tablet, mungkin orang pakai laptop, mungkin pakai PC yang di rumah, pakai HP dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan ilmu seperti itu untuk memahaminya. Nah, seperti biasa, kalau Anda mau belajar ini ada dasar ya, yang penting Anda paham HTML, kemudian juga CSS ya, ini penting, termasuk CSS yang lebih expand ya itu. Nah, kemudian HTML Anda sudah tahu bahwa HTML itu sudah memberikan dasar ya, dasar fundamental yang responsif ya, yang responsif atau fluid, sudah cair ya, sudah bisa mengikuti apa yang akan Anda buat gitu. Oleh karena itu nanti di sini Anda bisa memakai HTML, tapi HTML nggak cukup ya nggak. Nanti Anda harus menambahkan CSS ya, agar bisa ngatur. Nah, ini Anda atur posisinya HTML, CSS. Nah, kalau ini nggak dipadukan ya, maka akan tampil seperti ini ya, ini berantakan, nggak menarik ya. Jadi Anda bisa lihat di sini, ini sebagai contoh, misalnya di sini
ada long line of text ya. Terus nanti di sini juga difficult to read, sulit dibaca ya toh. Ini tagnya melebar ya, terlalu panjang. Kemudian ada ini, ada paddingnya terlalu tebel gitu ya. Nah, ini jadi kacau. Kolom-kolomnya juga kacau gitu ya. Nah, maka seperti ini. Apalagi biasanya ini akan terjadi kalau dibuka dengan sebuah mobile gitu ya. Itu. Baik. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah konsep ya. Konsep untuk membuat web itu adalah RWB. Jadi responsive web design. Oleh karena itu yang kata kunci dari RWD ini atau responsive web design ini adalah ini ya, that address the range of device and device size ya, enable automatic adoption to screen, jadi bisa mengikuti screen-nya ya, kemudian tampilan baik di tablet ya, di HP, televisi maupun di tempat yang lain. Artinya banyak aplikasi nanti akan dikembangkan, penemuan teknologi terbaru sangat cepat sekali. Oleh karena itu dasar daripada istilah responsive design itu Anda bisa telaah dengan adanya ini, Mr. Eden Markut ya. Jadi ini tahun 2010 ya. Jadi tahun 2010 itu sudah mulai ada keresahan. Jadi keresahan itu ini ada contoh kalau Anda main bola tim futsal itu kan harus Anda nggak terima kalau posisi Anda di tengah, di pinggir nggak kelihatan. Ya, jadi harus posisinya tepat sehingga sampai yang tidur gaya di bawah itu pun semua tercover. Jadi butuh responsif. Jadi kalau sekarang ini kalau pakai HP sampai dulu mungkin nggak ada zoom dan sebagainya ya. Kalau kita moto harus mundur. Kalau nggak mundur ini gini. Tapi sekarang ini kan sudah bagus ya. Itu karena ada responsif. Anda bisa zoom in, zoom out gitu. Walaupun posisinya dimanapun itu bisa. Bahkan kamera-kamera yang canggih itu posisinya nggak usah jauh pun bisa ya. Bisa kita nggak usah harus mundur, harus benahin space ruangannya sebagainya, tapi bisa diatur. Nah, responsive web design ya oleh Mr. Eden Markut ini mulai 25 Mei 2010 itu sudah ada wacana ini ya. Apa yang dia utarakan itu juga mereferen ya dari John Alsop itu, the control which design no in the print medium. Jadi medium tengah-tengah. Kemudian on often design in web medium. Jadi semuanya itu tidak harus melebar tadi ya, semua harus pas gitu. Kemudian nanti harapannya apa? Nanti is simple, sederhana. Jadi fungsinya sederhana dan nanti bisa ini ada pembatasan, limitation of print page. Jadi semuanya enak, semuanya tercover masuk di dalamnya. Oleh karena itu dari sini secara sekilas kita bisa lihat beberapa konsep yang dia terapkan di sini adalah yang pertama itu adanya ini, ada flexible foundation. Nah, saya sudah tampilkan di ini di tele ya, mungkin ya Anda nggak ngerti maksudnya apa, saya kasih gambar gitu. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Jadi gambar ini kalau kita telaah lebih jauh gitu, nanti ini akan memiliki sebuah resolusi atau sebuah ukuran gitu ya, ukuran. Jadi gambar ini aslinya ya seperti ini, karena dia begitu bikin itu diukur, ada ukurannya ya, ada ukurannya. Kalau saya taruh di mana di sini di tele gitu ya, itu kan sudah saya kasih ya, kami nggak tahu ini ketimpah-timpah ya, daripada kelamaan ini ya ini.
Jadi gambar tadi kenapa langsung tampil secara bagus dan indah, itu dia sudah menggunakan sebuah konsep dimensi yang benar, ya kan? Yang paling kecil biasanya laptop itu 600 kali berapa ya? 800 kali 600 ya pikselnya. Ada lebih tinggi 1028 pikselnya. Mungkin lebih tinggi lagi karena resolusinya bagus, lebih tinggi lagi. Nah, ini dimensinya ini adalah berapa? 540 piksel ya, kali 265 piksel. Jadi sudah bagus. Tampilannya itu sudah bagus, sudah memikirkan responsif tadi. Sehingga terkait ukuran apapun itu sudah bisa menyesuaikan. Itu. Baik. Nah, ini ya. Jadi ini sudah menyesuaikan sehingga kita base-nya kecil. Kalau mau besar ya kita bisa gini, gitu kan? Kan ada fasilitas sekarang ya, bisa lihat itu seperti itu. Nah, artinya ini ada sebuah gambar, ya ini gambar ya. Jadi fleksibel, tahu fleksibel tadi, fleksibel. Jadi kalau based on-nya bisa lihat semua, kalau besar ya nanti kita fleksibel ya. Nah, kata-kata fleksibel ini itu nanti akan tergantung kepada bermacam-macam ya, ada fluid grid, ya ada flexible image gitu ya. Ini. Jadi ini contoh gambar yang tadi saya katakan ukurannya 500 kali 200-an. Dia masih di bawah ini, smaller than ini ya. Jadi 800 ya towards 600. Jadi lebih kecil, maka bagus. Maka dia akan tercover di dalam screen yang ada. Seperti itu ya. Jadi walaupun nanti ini banyak konteksnya kalau Anda mau membaca ya. Karena image with the grow and bisa ukurannya terlalu lebar dan sebagainya, akhirnya bisa menimbulkan crowded ya. Jadi nggak enak lah dilihat gitu ya. Nah, ini, jadi kalau kita lihat di sini ada, bisa ditelah sebentar, ada fluid grid, ya, ini, ya, ini kalau terkait fluid grid ya, nanti ada teori-teori terkait ini ya, terkait apa ini, fluid grid itu nanti bisa Anda baca ya, ini cukup banyak juga ya pengertian-pengertian yang ada di sini. Sama flexible image tadi ya, flexible image ya, ini juga bisa Anda tambah ya pengetahuannya kalau pengen lebih dalam memahaminya. Oke, ya itu. Oke, masuk ya. Charger saya kalau nggak masuk bisa lupa nanti ya ini. Jadi nanti ada ilmu seperti ini ya. Misalnya image-nya itu maksimal 100% ya. Ada maksimal dikasih batasan, jangan sampai over ya. Nanti ilmunya di situ. Oke. Baik. Yang kedua, ini based on sebuah pendapat ya dari Eden Marcotte tahun 2010 ya. Kemudian ada lagi ya, tadi kalau Eden terkait fluid grid, fluid image ya, media query ya, itu dibikin untuk membuat responsif. Kemudian ada juga ini buku ya, buku yang jadi acuan. Ini juga membahas panjang lebar terkait flexible web design ya. Ini kalau mau baca ya, misalnya mau skripsi atau besok mau fokus bekerja di sini, kerja praktek, itu di sini ada buku yang bukunya cukup menarik seperti ini sampelnya, Flexible Web Design, Zhu ya, Mr. Zhu, Mikli Gillenwater ini ya. Jadi nanti bisa Anda terkait benefit flexible layout ya, bagaimana ketika memilih sebuah liquid, elastic, hybrid design ya, itu
kemudian terkait bagaimana mendesainnya dan sebagainya. Oke, baik. Kemudian dari sini sebagai kata kuncinya adalah adanya ini, the recommended was used to use CSS ini. Jadi nanti ada CSS ini penting banget ya. Untuk mengatur tadi itu sebuah media query biar cocok ya. Misalnya tadi menggunakan sebuah sintak make with. Jadi make with. Jadi ada batasannya properti misalnya 100% tadi. Oke. Oke, sekarang kita sampai ke media query. Jadi kalau mau respon juga harus paham ini namanya media query. Nah, termasuk ini ada seperti ini ya. Nanti ada di bawah ini ada satuan-satuan yang harus Anda pahami. Oke. Nah, media query allow to run series of tests. Jadi ya nanti Anda bisa nguji dulu sebelum Anda pakai sebuah itu bisa memahami media namanya media query ya. Media query berarti banyak query-query yang bisa Anda pilih sehingga nanti tampilnya bisa bagus gitu ya. Sehingga nanti kata kuncinya adalah ini apply CSS selectively. Jadi selectively jadi memilih menyeleksi sebuah fungsi-fungsi yang nanti bisa Anda gunakan. Contohnya seperti ini. Ini ada media screen ya, minimalnya berapa width-nya 80 rem. Container marginnya ini 1 em, 2 em. Ini kan kita nggak ngerti em itu apa ya, makanya nanti kita perlu ke sini terlebih dahulu kita akan pahami atau apa itu media query ya. Nah ini. Jadi media query cukup menjadi ilmu yang harus Anda pahami karena nanti Anda akan dituntut ke sana kalau Anda nanti mendesain sebuah web ya ini. Jadi media query itu seperti ini. Jadi media query tadi sama ya. Artinya dia tergantung ya CSS style depending. Jadi tergantung adanya sebuah CSS sehingga nanti dia bisa mengatur ini ya karakteristik setiap screen resolution or browser ya. Browser ini viewport. Nah, viewport itu juga ada pahami. Apa itu viewport ya? Viewport itu ya namanya melihat. Port itu kan Anda tahu ya. Port apa? Ini ada port ada apa? Ada untuk suara, untuk USB ya. Jadi viewport itu adalah represent of polygonal ya, normally rectangular. Normalnya kan itu ya rectangular sebuah kotak itu. Tapi ini polygon. Itu nanti harus Anda bisa pahami apa itu. Nah, kita akan lihat di sini konteksnya ya viewport di sini adalah terkait tampilan. Jadi komputer grafik that's currently being viewed. Jadi yang komputer itu kan bisa menampilkan seperti yang kita lihat ini. Terutama apa di web browser ya, di web browser. Nah, jadi the portion of the viewport that currently visible called visual viewport. Jadi visual viewport yang sekarang kita bisa nikmati ini ya. Jadi berapa porsi ya, porsi viewport jadi itu. Jadi kalau tadi kita lihat ukuran ada 600, 800, 600, 108 itu adalah ya porsinya seperti itu ya. View yang bisa kita lihat ya cuma disediakan selebar itu. HP kita juga selebar ini gitu ya. Jadi viewportnya ya kita harus bisa mengukur ya, menyesuaikan. Ada visual viewport, ada view layout viewport gitu. Coba kita lihat sebentar. Ini kalau visual, nah ini. Jadi the porsi ya, jadi porsi bagian dari viewport currently called visual port. Nanti di sini ada misalnya kita menggunakan fit zoom gitu. Walaupun nanti bisa ada berikan kelosaan untuk besar kecil ya. Nanti di sini ada offset pin zoom area dan sebagainya. Oke.
Kemudian kalau layout, ini. Jadi layout viewport itu adalah with the browser draw a web page ya. Jadi Anda pada waktu bikin halaman web itu harus memperhatikan. Nah, resolusinya berapa ya. Sehingga termasuk tadi Anda memikirkan image, kalau bikin space itu yang cocok karena harus tahu ukurannya berapa. Ibaratnya Anda punya bangunan rumah tanah itu kan misalnya 300 meter persegi. Ya itu kan harus mikir mana untuk bangunannya, mana untuk ruang tamu, ya, ruang teras, ya, kamar kecil, ya, mungkin juga untuk sumur dan sebagainya. Ya, itu sama seperti itu. Anda pikirkan yang sekompleks itu ya. Gitu. Jadi layoutnya seperti itu. Jadi ada desain itu ya. Gitu. Baik, kemudian kita tadi media query ya, sana-sana ya. Ternyata ilmunya banyak gitu ya. Nah, kemudian dari sini ada ini ya, ada namanya EM, 2 EM dan sebagainya. Itu adalah sebuah ukuran ya. Nah, ukuran-ukuran ini itu pada prinsipnya ada di relative unit ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini kita baru bisa memahami. Nanti di sini terkait tadi ya, namanya relative unit. Jadi bahwa CSS itu memiliki nilai, memiliki unit-unit ya, bagian-bagian yang Anda harus ketahui. Nah, properti dari CSS ya. Jadi secara singkat di sini dia akan memiliki ini ya, misalnya Anda mau bikin warna gitu ya. Jadi warna itu pada prinsipnya ya gabungan dari red, green, blue, RGB ya. Nanti ini untuk porsinya red, ini untuk green, ini untuk blue gitu. Jadi misalnya Anda mau bikin seperti itu. Walaupun color juga bisa Anda langsung default dengan nama. Tapi juga Anda bisa bikin racik dengan ramuan sendiri gitu ya. Itu misalnya untuk kalau keywordnya untuk warna gitu ya. Kemudian untuk ukuran ya, angka, lebar, ya persentase, nanti bisa Anda gunakan tabel ini ya. Jadi nanti kalau CSS itu memiliki ukuran misalnya integer, ya integer itu yang memiliki nilai antara 1028 ini ya, atau minimal min 55. Number gitu ya. Ya nanti ukurannya segini. 0,5, 128 itu karena ada ring ya, ring. Ada dimensi ya, dimensi nanti seperti ini. Anda bisa gunakan dimensi berapa, termasuk yang penting ini penulisannya ini loh. Contohnya misalnya 45 degree deck gitu ya. L ini ada 5S atau 10px gitu ya. Itu Anda harus pahami. Persentase Anda sudah paham ya, berapa persen gitu ya. Itu ada ketentuannya ya. Kemudian juga termasuk line ini ya. Ini ada absolute line yang tadi saya katakan, ini yang Anda harus pahami. Karena orang itu setiap posisi atau setiap orang itu, setiap negara lah katakanlah itu kan memiliki ini ya kecenderungan yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita sangat familiar dengan meter ya, ada milimeter, sentimeter. Jadi kalau ada coding yang ruwet itu, oh dia pakai inch, itu nanti Anda bisa konversikan. Yaitu misalnya 1 cm sama dengan 25,2 dibagi 64 in. 1 mm seper-10 ya dari 1 cm. Quarter milimeter inch itu ya, itu sama dengan kalau di 1 in itu sama dengan 96 pixel. Nah, itu. Kan kita sering berapa in, TV-nya berapa in, itu berapa in. Rata-rata gitu ada 19. Laptopnya itu berapa in, itu kan gitu. Jadi enggak berapa senti, ya itu. Ya itu harus mulai dari sini harus Anda pahami, ternyata itu juga sangat urgent dalam mendesain web, Anda harus pahami. Karena nanti kalau coding itu akan sebutin pixel gitu ya. Ada inch, ada pixel, ada point, ada pixel sendiri ya. 1 pixel sama dengan ini 1/96 dari 1 in itu. Nah, kemudian di sini ada tadi yang
ada satuan-satuan yang perlu kita ketahui. Contohnya relative length unit itu ada tadi ini, ada apa? EM. Ini ada. Ini untuk apa? Font size of the parent ya. Case typographical property ya. Nanti misalnya ini contohnya ya. Nah ini. Nah, nanti Anda harus nyoba dulu gitu ya. Ini, jadi ini contohnya seperti ini. Ini ada sintaknya, ada tampilannya. Misalnya kalau mau ngukur ya seperti ini. Ini fontnya ukurannya 1,2 M. Artinya Anda bisa ngatur-ngatur di sini nih. Sintaknya kan di sini nih. Mana yang bisa diedit ya. Itu nanti bisa kok bisa diedit ini ya. Lalu sintaknya ini ya. Oh ini bisa ini. Ini bisa Anda atur ya, bisa Anda ubah-ubah ini. Ya, bisa Anda ubah-ubah. Sehingga nanti akan mempengaruhi yang ada di sini. Jadi nanti ini font size-nya bisa pakai 1,2 EM, X small, smaller, 12 pixel. Nah, kita rata-rata familiar ini atau yang ini gitu ya. Nah, itu. Nah, ini bisa Anda ubah ya. Nah, ini. Kalau saya misalnya ini pixelnya ya kita agak paham ya. Kita ubah menjadi 19 itu, nah bisa ini. Ubah jadi 30 gitu, besar banget gitu ya. Bisa ubah-ubah. Nah, ini Anda harus lakukan ya. Misalnya ini kita ubah jadi 10%, kecil banget nggak kelihatan ya. Jadi nanti kan bisa ngubah-ngubah ini. Jadi kalau ada nanti ada tugas itu ya harus paham ya. Ada coding itu. Ini sintaknya ya, ini sintaknya. Kalau asli ini kan untuk ngubah untuk animasinya ini sintaknya di sana ya. Prosesnya berapa nanti bisa diubah-ubah. Aslinya ini coba biar Anda bisa ngubah-ngubah. Nah ini ya, jadi banyak banget ya ini. Nah, kita kembali lagi ke sini EM ya. Jadi EM itu adalah apa? Ya, di sini ada kata and font size is element itself ya. The case other property like weight. Jadi bisa font size maupun bisa pakai yang weight ini ya. Ini juga bisa Anda pakai font size tadi dengan font size codingnya tadi atau bisa pakai yang untuk lebar ini. Ya, ini contoh sintak yang ada ya. Karena besok kalau Anda bikin web itu biasanya pakai template ya. Mungkin di grup sudah Anda bisa lihat. Nanti minggu depan saya pengen sudah bisa explore terkait template. Template itu banyak yang bikin ya. Jadi bikin web itu kita nggak usah pusing bikin dari nol. Itu nggak mungkin sekarang. Anda bisa pakai framework, banyak banget framework, ratingnya yang tinggi, yang bagus Anda pakai. Ya. Jadi termasuk saya ngajar juga seperti itu, gitu ya. Kenapa kita kalau konten web itu memang ilmu dasar, ya. Tapi kalau yang sudah framework itu saya pilih framework yang paling familiar yang di Indonesia, termasuk yang paling banyak komunitasnya. Gitu. Ini bisa pakai web seperti ini ya. Ini contoh dalam menggunakannya. Bisa pixel, bisa EM. Apa EM? Elemen kali ya itu. Nanti seperti ini bisa Anda ubah-ubah sendiri. Ya. Nah, ini sehingga nanti bisa Anda nggak kaget. Oh, ini kok tampilannya biar bagus ya, bisa bikin seperti ini. Ya. Nah, ini artinya apa? Jadi ini tuh gini. Contoh sederhananya gini. Jadi nanti ada sebuah piranti yang sudah unik di framework itu akan mendeteksi. Misalnya, kalau dia HP, if HP gitu katakanlah itu, dia bentuknya seperti ini, kecil gitu ya. If tab mungkin seperti ini. Ya. Ini mungkin tablet atau laptop gitu ya. Atau dia auto ya. Auto tergantung apa yang akses itu. Sehingga ini sebagai contoh kenapa harus ada ini? Karena nanti dalam aplikasinya itu yang akan mengakses BPN itu adalah multi device yang akan menggunakan. Itu ya, jadi responsif seperti itu. Kemudian nanti ini satu-satuannya tadi ada EM itu kalau nggak salah elemen ya, nebak ya EM. EX itu X height ya dari elemen ya. CH itu apa ini? The advanced measured with the
Gilb ya. Rem itu adalah root elemen ya, conjunction root elemen dan seterusnya ya. Ini ada semua di sini di referensinya ya. Ini contoh-contoh. Tadi contoh-contoh kalau mau pakai, di bawah ini banyak banget ini. Misalnya Anda pakai apa ya, ini bisa Anda ubah ya. Anda bisa Anda ubah dan bisa interaktif ini ya. Silahkan Anda bisa coba ini ya. Ini penting banget ya. Saya ulang di tab group. Ini silahkan dicoba ya. Ini penting ya dan bagus. Nah, itu. Saya ubah menjadi 3. Oh, jadi kacau ya. 1. Oh, bagus. Ya, 1 bagus ya. 2. Enggak cukup ya. 1. Rata-rata 1 biar bagus. Bagaimana kalau 0,5? Nah, bagus ya, itu bagus ya. 0,1. Wah, kecil banget gitu ya. Bisa ngatur-ngatur ini, wrap. Oh, wrap ini jadi wrapnya kata kuncinya ya. Ini 1. Ini ya, ini interaktif ya nih. Contohnya ini interaktif editor ya, bisa ngubah-ngubah itu. Ini jadi 400. Wah, itu. Jadi 200 itu. Nah, itu silahkan ya, nanti bisa Anda main-main ini. Banyak banget ya, editor tinggal tadi bisa mendefinisikan. Artinya referensi ini kalau nanti sudah punya framework, template itu nanti bisa menjadi referensi ya. Ada yang menuliskan persen ya, nanti bermacam-macam. Termasuk ini ya, untuk number itu juga bisa, opacity gitu nanti bisa Anda atur gitu ya. Warna juga ya, termasuk ini nanti juga Anda bisa ubah-ubah ini. Green, yellow dan sebagainya ya. Ada RGB value ini. Nah, ini. Jadi sekarang ini sudah sebenarnya banyak ya, banyak teknologi yang bisa Anda ubah, sudah ilmunya gitu ya, bisa dibikin ya, bisa dieksplor ya. Ini RGB value ini juga bisa Anda ubah ya. Jadi ini nilai R-nya, nah itu bisa Anda ubah di sini ya. Jadi kalau nggak salah, kalau sama semua, ini kalau sama semua, itu jadi putih kalau nggak salah ya. Ini tak samain semua ya. Oh, jadi seperti ini ya, agak putih ya. Kalau ini saya nolkan, nah itu, ya kan, itu 21. Ini kalau yang tengah saya nolkan, nilainya kan 0. Nah, seperti itu. Jadi nanti Anda bisa mengubah sesuka Anda, warna bisa Anda bentuk ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia ini nilainya 1 gitu, yang ini 0 misalnya ya. Nah, itu yang ini jadi 100. Silakan nanti dirubah-rubah. Itu. Jadi konteksnya seperti ini, bisa, atau bisa pakai persentase ya, itu juga bisa pakai persentase juga bisa. Jadi nanti banyak banget untuk mendeklarasikan sebuah nilai dengan tujuan sama tapi caranya banyak. Nah, itu jadi nanti jangan bingung ya, banyak cara untuk mendeklarasikan tapi bisa pakai persen, pixel dan sebagainya ya, angka-angka yang termasuk posisi ini juga bisa ya, height-nya, width-nya di mana ya, dia di belah kanan gitu ya, bagaimana kalau dia di belah kiri gitu ya, itu gitu. Jadi nanti Anda tinggal ngedit seperti sudah ada, memodifikasi untuk ditampilkan ya. Nah, itu ya. Bagaimana kalau ini repeat ya? Ini repeat ya, diulang-ulang gitu ya. Nah, ini banyak. Jadi seperti ini ya, bisa ada inovasinya, bisa banyak ya, bisa Anda lakukan ya. Baik. Itu kalau apa? Kalau kita bicara terkait media query ya. Oke. Nah, nanti juga bisa juga ya dengan yang lain, dengan link dan sebagainya. Nah,
Kemudian responsif itu juga terkait resolusi layout teknologi, ya, terkait dengan teknologinya, ya. Nah, nanti di sini ada metodenya macam-macam, ya. Misalnya metodenya layout itu ada multiple column layout, ada flexbox, ada grid, gitu. Nah, itu. Nah, kalau dia multi call atau multi column, ya nanti bisa seperti ini. Nah, ini. Anda bisa bikin banyak, ya. Kalau mau lebih yakin, lihat contoh gitu, ya. Nanti bisa Anda lihat. Nah, seperti ini. Lebih responsif itu tinggal bikin sintak-sintak seperti ini, misalnya multi kolom. Ya ini. Ini contohnya seperti ini, ya. Nanti kalau Anda ubah-ubah gitu, ya. Ini juga, oh ini nggak interaktif, ya. Ini settingnya, ya. Dan nanti bisa digabung, ya. Jadi bisa digabung antara kolom count-nya berapa, kolom gap-nya berapa, sama rule-nya ini. Bisa pakai matpixel dot, ya, titik-titik, ya, RGB-nya sekian. Jadi bisa digabung-gabung. Spanning kolomnya ini bisa tidak hanya lebih, ada subjudulnya, ya. Ini codingnya, gitu, ya. Nanti sehingga mulai saya tadi berharap nanti ke depan kita sudah bisa berbagi. Kalau seperti ini kan nggak enak, ya. Saya terus nyampein gitu, paham atau enggak saya nggak ngerti gitu, ya. Maka besok mulai ada kelompok presentasi, kita tanya jawab, mudah-mudahan lebih bagus. Dengan mengeksplor sebuah template yang sudah dibikin, ya, tinggal Anda terangkan, ya, seperti ini. Oke, ini, ya. Ini multi kolom. Kalau flexbox seperti apa? Ya, flexbox Anda bisa lihat di sini. Nah, dia seperti ini flexbox. Jadi one dimension layout method for arranging item. Jadi nanti dia sebuah dimensinya satu, tapi metodenya nanti bisa untuk menyusun baris dan kolom, ya, row and column, ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti bisa Anda lihat, ya, seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, row-nya 3 baris yang ini. Ini ada judulnya, ya. Bisa menampilkan. Atau bisa dibikin seperti ini, flex ini, ya. Bisa banyak. Nah, ini flex model, ini konsepnya seperti ini, ada flex container, ya, ada flex atom gitu, seperti itu. Ini ada kolom, ya, kolom dan barisnya, ya, ada wrapping juga. Ada wrap ini. Oke, ya. Oke, ini multi kolom. Atau grid, ya, ini grid, kita lihat grid dulu contohnya, ya, nanti biar. Nah, ini juga bisa Anda bikin, ya, grid. What is grid layout, ya? Nanti grid collection horizontal, ada vertikal dan horizontal. Ini ada garis, ada kolom, ya, ini row of content, ya. Dan ini kolom, tahu, ya, ini ada lagi, ini sela-selanya namanya adalah gutter, ini gutter, ya, gutters. Nah, grid. Nah, ini contohnya ini, Anda mau bikin grid bisa seperti ini, display grid, gridnya bisa dibikin potong-potongan, ya, sesuai dengan keinginan Anda, ya. Nah, ini bermacam-macam nanti, apakah ada gap-nya atau jaraknya dan sebagainya yang akan ditampilkan, gitu, ya. Nah, ini jadi referensi penting, ya. Jadi nanti semua sintak coding yang kalau saya katakan kan Anda ini, ya, begitu lihat coding yang ini, ya, serwet ini itu bisa diterjemah semua, ya. Bisa diterjemah semua. Nah, sekarang ini web itu kalau nggak bagus, Anda salah bikin web, itu butuh security. Kenapa web yang saya akses ini bagus, ya? Tidak banyak iklannya dan sebagainya, itu karena sudah pakai tadi ini, namanya token-token itu untuk mengamankan. Oke, ya, nanti seperti itu ada flexbox, tadi sudah ada contoh, grid juga, ya. Nah,
Berikutnya, kalau tadi hanya kita terkait teknologi ya, teknologi responsif layout teknologi dengan ada 3 multiple column layout, flexbox sama grid. Kemudian kita sampai ke responsive image. Nah, ini tadi sudah katakan bahwa image itu harus responsif. Bagaimana responsif? Ya dikasih ini, image, picture, video itu dikasih ini batasan. Marknya 100%. Jangan sampai nanti ada nyetel YouTube ada maksimal, wow nggak kelihatan. Jadi maksimal ya YouTube gitu, maksimal ya seperti itu. Selayar yang kita miliki di HP, di tab maupun di ini ya, di apapun. Jadi sudah sesuai ya. Nah, bagaimana penggunaannya? Kita lihat ini ya. Ini contoh. Nah, ini contoh kalau Anda terkait responsif pada gambar ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada gambar orang yang naik ski ya. Nanti ini gambarnya kita masukin. Nah, kemudian di sini dikasih media orientation portrait. Ya. Jadi dia ditampilkan dalam bentuk portrait ini ya. Nah, seperti itu. Walaupun nanti juga banyak ya atribut-atribut lain yang harus diterapkan, termasuk ini dibatasi minimal weightnya itu jangan sampai melebihi dari ya dari yang ditentukan ya, minimal weightnya adalah 600 pixel biar kelihatan. Nanti yang lain ini ya juga dibatasi source-nya ya, source-nya, kemudian ada ya pixelnya juga ditentukan juga, dinarasikan. Nah, termasuk ini Anda harus paham bahwa setiap browser itu memiliki compatibility. Ya, compatibility itu artinya biar di browsing itu pas gitu ya. Jadi kalau browsing, makanya browsing itu ya update sesuai dengan aturan-aturan internasional ya, sehingga kalau bikin browser entah itu Mozilla, entah itu pakai Safari, entah itu pakai Edge, entah pakai Chrome itu standar. Maka ada ketentuannya ini ya 38 ya. Ini 13 dan seterusnya. Ini angka-angka ini bisa sama, ya beda mungkin bisa tadi satuannya berbeda ya. Tapi intinya ini sudah ada ketentuan yang mengacu ya kepada aturan internasional. Ini juga ada referensinya. Ini. Pakai Git ya. Jadi banyak browser ya, Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari. Nah ini. Jadi ini untuk ukuran yang ada di laptop tab ini ya. Kalau di HP ukurannya sekian ini juga sama. Anda lihat ini ya. Anda lihat ini ada gambar HP sama ini gambar laptop. Jadi kalau Anda HP kan ada Chrome ya, Anda bisa Chrome, Firefox, Opera juga sama, Safari, Samsung, WebView, Android itu juga sama ya. Itu dia memiliki kesepakatan ya, tidak hanya ini, harus ada standar ya, standar. Oke. Nah, tadi itu jadi harus ada itu. Jadi harus terpaham terkait portnya, view-nya itu yang disediain berapa ukurannya. Itu harus tahu. Termasuk ini kalau mau lihat ini juga ada acuan ya. Oh, ini ukuran-ukurannya ya. Jadi orang IT itu ya harus kesana sini ya, nggak mudah. Misalnya ini untuk video ya, tadi sedikit yang sudah ini. Ini ada sintaks seperti ini ya, video tipenya ini, kodeknya. Belum nanti kalau Anda multimedia belajar kodek ya, kodek itu harus Anda sesuaikan tipenya apa. Nggak mudah ya, jadi harus banyak memiliki referensi. Ini yang dulu ini pernah kita bahas ini. Oke. Nah, kemudian ini ada lagi responsif di sisi tipografi. Jadi tipografi change font size within media query using viewport unit ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti contohnya apa? Ini ada apa ini?
ada query ya, misalnya ukurannya adalah 1 elemen, 2 root elemen, tadi kan kita jadi ngerti karena ada referensi ya, 4 root elemen gitu, nanti seperti ini. Harus dideklarasikan untuk HTML-nya, heading satunya, nanti media di heading satunya ukuran sekian, jadi CSS akan mengatur semua itu. Sehingga tidak berantakan seperti ini. Ini karena belum pakai CSS jadi berantakan seperti itu. Juga menggunakan ini ya, ada VW tadi harus kita cari apa tadi VW ya. Ada satuan-satuan, termasuk kalkulasinya ini bisa digabungkan juga. Ini juga lebih kompleks lagi, ada view meta tag-nya itu harus digunakan juga ya, bisa menjadi sebuah referensi. Nah ini meta data elemen, ini kompleks lagi nih ya, jadi source code-nya banyak ya. Maka sebagai kata kunci adalah memang Anda harus segera mencermati sebuah template ya, template yang ada, sehingga dengan harapannya apa, dengan ada template tersebut Anda termotivasi untuk apa, untuk lebih jauh memahami ya. Maka saya pengen mulai minggu depan sudah ada bahasan ya, setiap kelompok itu untuk tadi explore ya. Jadi saya tadi sudah share di sini dua buah contoh. Ini ada Bootstrap. Jadi saya sarankan pakai yang sudah pakai Bootstrap, lebih enak ya. Walaupun template itu banyak ya, kata kuncinya Anda bisa cari ya. Sebenarnya di Google banyak ya. Di Google itu bisa Anda akses dengan kata kunci misalnya free template. Nah ini template, tapi saya pengen template ini ya, kata kuncinya pakai apa ini? Pakai Bootstrap biar langsung sudah, nggak usah repot-repot lah. Nah ini banyak banget ya, ada startbootstrap.com, karena nanti materi minggu depan adalah Bootstrap teorinya, ada Bootstrap Mate ya. Jadi tidak kalah ide. Dan harapan saya jangan sama, nggak boleh. Makanya nanti tugasnya salah satunya adalah mengirim, ya, mengirimkan ini apa URL-nya jangan sama. Seabrek segini itu kan banyak banget ya, ini masih kali. Jadi kalau hanya ini 3 kelas, masing-masing kelas itu ada 6 kelompok, cukuplah ya. Mungkin satu ini boleh, misalnya free ini ya, ini contoh. Tapi yang beda, ini kan banyak yang bisa ada. Biasa saya cari yang beda aja ya. Ini foto yang beda. Ini ada tadi free ini sudah ya. Ini kan banyak banget ya, tapi saya pengen yang lain. Wih, nggak connect ya. Coba ini saya yang agak bawah. Nah ini ada. Jadi nanti Anda begitu download yang mana itu dikirim URL-nya sebagai acuan ya. Soalnya saya yang agak bawah aja. Ini ya, ini free ya. Jadi usahakan yang free, ini free. Apa ini? Free. Nah, nanti Anda kirim. Misalnya, oh, saya pakai ini. Jadi nanti dikirim. Jadi nanti kan kelompok ya ini. Oke. Jadi contohnya misalnya ini kelompok berapa ya? Misal nanti misalnya ini dikirim linknya ini, misalnya itu. Oke, biar cepat, saya pengen copy paste dari sini ya, nggak usah lama-lama. Cuma akan saya ganti ini. Kelas ini berapa mahasiswanya? Tahu nggak berapa? Ya maksimal 7 ya. Biasa yang hadir nggak apa-apa kelompoknya banyak karena nanti waktunya kan terbatas ya. Yang presentasi nanti bergantian. Oke, ini kelas apa ini? Kelas A, oke ya, kelas A. Jadi langsung saja
kelompok 1 nanti koordinatornya saya ingin yang sebelah kanan dulu. Mbak, NIM-nya berapa? Cari temen nanti, kamu gak usah takut. Ya, ini berapa? 2000? 21 014 0028. Mbak siapa namanya? Dina. Nah, nanti cari temen, jangan takut. 7 orang, kan banget tuh. Cari follower 7 orang. Oke ya. Nanti ini, Mbak ya, nanti di kelompok ini sama jual apa topiknya. Biar nanti dicek jangan sama ya. Nanti jangan sama. Ya, sama topiknya apa? Topiknya kamu dari kampus sampai rumahmu, nanti pulang itu sudah banyak topik. Web itu banyak, bikin aplikasi. Oh, di sini ada warung-warung Indo, di sini ada warung Padang, di sini ada tempat parkir ya, atau terserah lah. Nah, intinya yang penting jangan sama. Ya. Jangan pakai template. Karena nggak mungkin kamu sekarang ini, zaman sekarang kamu pakai sendiri, itu sangat security-nya lemah. Karena orang bikin template itu sudah memikirkan banyak aspek. Ya, terutama yang penting security gitu ya. Nanti diganggu oleh webnya ini apa ya? Banyak gambar-gambar nggak indah itu CCP ya. Nah, itu jadi ada security di sana ya, sudah nggak semudah itu gitu ya. Oke, yang berikutnya saya ambil sebelah kiri. Mas, siapa namanya Mas? Kamu 2021 014 0024. Nama siapa Mas? Rai. Bener gini. Ini ya. Oke, nanti cari follower ya. Temen 5-6 lagi. Kanan lagi. Saya seneng yang pojok-pojok. Pojok. Ya, nah. Belakang sendiri, berapa kamu? Berapa ininya? Oke. Nama siapa? Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Bener ini. Nah. Double apa? M. Ammar ya. Ammar, sahabat Nabi ya, Ammar ya. Ammar bin Yasir. Oke, setelah kanan kita belok ke kiri lagi ya. Nanti semua dikasih itu ya. Jadi kiri. 2021 014. Pojok Mas, pojok. Berapa? 34 ya. Aku kalau kuliah ya dulu senang pojok. Pojok banget gitu ya. Jadi, dan siapa Mas namanya? Mahfud. Bukan MD ya? Nah, ada Mahfud MD ya. Bener gini? Z. Mahfud Z. Oke. Dikasih ya, ini misalnya top up game ya. Kita seneng game ya. Tapi URL-nya dikasih ya. Ini kebetulan sudah ada. Oke. Kelompok 5 kanan lagi, Mas. Nah, 2021 ya. Oke ya, siapa namanya Mas? Hah? Nadif. Gini. Nadif. Oke. Ini berapa jumlah kelasnya ini ya? 30 lebih. Ya udah. Kelompok 6. Mas. Ini berapa? Yang ini dulu itu. Hah? Terus. Wah, angkanya bagus ini 13. Tahu nggak arti 13? Frida ini angka bagus ya. Berapa namanya Mas? Pakai kayak Mas Adi gini apa Adi biasa? Adi gini. Oke nih ya, nanti cari temen. Semua dikasih itu. Diedit. Saya nggak mau lewatnya ini aja, edit di sini ya. Edit sini, topiknya apa? Topiknya terserah. Ya. Nah ini. Jadi tadi saya sudah tunjukkan, ya. Anda nanti yang sudah download itu dibuka, dipelajari, sehingga minggu depan itu sudah presentasi untuk explore.
Explore apa? Ya, ini contohnya ini. Ini contoh saja. Saya kirim ya. Contoh ya. Ini. Nah, nanti kan kalau Anda sudah pakai ini, pakai apa ini? Pakai seperti ini kan Anda bisa buka dengan apa? Dengan visual shellcode, gitu. Shellcode di explore. Di explore. Nah, explore itu tujuannya wah, ini ya. Saya sudah kuliah nih. Kuliah HTML, JavaScript, CSS. Nah, setelah saya lihat coding itu tambah botak atau tambah pinter saya itu. Ini, ya. Jadi lihat ini. Ini bener nggak ini ya? Source code-nya. Nah, ini macam-macam kan ya. Jadi ini ada temanya source code. Nah, source code itu biasanya Anda cari HTML-nya ya. Oh, ini macam-macam ini ya. Jadi kalau saya buka di sini, ini source code-nya. Misalnya saya pengen indeks yang pertama. Ini saya buka dengan browser ya. Browser yang khusus, misalnya Chrome. Nah, ini. Ih, seperti ini ya. Ya cari yang bagus saja. Ini kebetulan seperti ini. Kok seperti ini ya? Nggak tahu ini ya. Ini kok nasibnya seperti ini. Yang bukanya yang mana ya? Ini kalau saya pakai yang ini lucu ini ya. Diblok semua ya. Nggak tahu. Ya biasanya yang lain-lain tuh enak-enak. Ini kok ya lucu-lucu gitu ya. Ya dicari aja ya. Cari indeksnya mana, nanti dipelajari kenapa dia blokir gitu ya. Ini. Silahkan ya, nanti dioprek ya. Cari yang lain. Misalnya kalau saya langsung gini gimana nih? Apakah tetap keblokir ya? Nah ini bagus ini ya. Nanti tampilnya seperti ini, indah. Tapi saya nggak dari indeks karena indeksnya itu lucu ya. Itu dilihat codingnya ya. Nih, nanti ini home 1 kan tinggal ngubah-ngubah ya nggak? Nanti Anda cari tema, tinggal ngubah-ngubah ya. Tinggal ngubah-ngubah gini ya. Ngubah-ngubah ini nggak sembarangan. Misalnya Anda nggak tahu resolusinya gede banget gitu ya. Gambarnya kan harus sesuai ya. Nih, sehingga bagus itu ya. Nah, ini tinggal diubah sesuai dengan topikmu. Misalnya warmindo yang paling murah makan ya. Habis itu perutnya sakit 2 jam langsung lapar lagi. Warmindo ya. Personal blog. Ya pengalaman saya juga kuliah ya. Kalau pagi makan sarimi nanti jam 10 itu dua angop terus. Gitu ya. Paling nggak pakai telur, wah itu bahaya ya. Nah, ini terserah nanti mau fashion silahkan ya. Tapi idenya seperti itu. Bagus toh? Nah, ini sudah jadi. Nanti tinggal Anda atur-atur gitu ya. Keren ya. Udah. Dikasih ini. Ya sekarang kalau bikin web ya seperti itu, Anda cari template, bikin bayaran gitu ya. Nggak usah. Kalau tadi kamu coding dari awal ya kemekelen Mas, nggak tahu seminggu jadi atau enggak ya. Gitu. Jadi sini sudah oke. Bisa dipahami ya Mas ya. Jadi dari sini baru nanti Anda ini ya minggu depan tugasnya apa? Ya kalau mau bikin PPT bagus ya. Bikin PPT bagus. Tapi intinya kamu sudah bisa memaparkan terkait HTML yang dia pakai gitu ya. Ini HTML yang dia pakai, kemudian tentunya tahu posisi lah ya, posisi JavaScript-nya itu seperti apa. Terus nanti juga ngerti posisi terkait apa CSS. Nah, ini CSS-nya sudah ada. Kalau Anda bikin kapan jadinya ya toh? Sudah tinggal menggunakan saja. Yang penting Anda pahami ada CSS-nya. Anda pahami, kalau saya tanya paham, urutannya ini kemana gitu ya. Tinggal memahaminya. Ini sudah ada bannernya karena sudah pakai bootstrap ya. Nanti ini ada bagian footer, header-nya ada gitu ya. Ya tinggal memahami aja. Ini untuk menambahkan tadi ngedit sudah ada di sini semua. Hitung-hitung Anda belajar, inilah codingnya orang luar negeri. Kalau orang dalam negeri itu bisa satu baris saja ya toh. Tapi dia kalau luar negeri kan bagus dibagi-bagi foldernya.
Nah, ini juga ada ini ya, ada gitnya kalau mau ngembangin, ada ini ya, sudah dikembangin. Kalau mau anu ya baca dulu ini apa ini petunjuknya ya. Karena biasanya ada kita males membaca ya, langsung aja pakai ini kalau pakai git basic usage ini ada keterangan-keterangan yang bisa Anda apa? Bisa Anda pahami di sini. Ini temanya ya. Ini temanya tadi kan macam-macam temanya apa. Jadi di sini terserah. Yang penting ingat mengirimkan apa tadi? Mengirimkan judulnya. Oh ini sudah komplit ini. Semuanya, oh cewek semua. Dina, takut ya. Nanti kalau ada cowok paling ganteng sendiri nggak mau dia ya. Oh, udah ini juga sama ya. Ya terserah ya. Yang penting maksimal berapa? Tuh. Saya kira gitu. Kuliah kita akan kombinasi dengan apa? Dengan yang ada di dunia yang telah berkembang di sana, kita adopsi dengan kuliah kita. Ya mungkin walaupun nggak bisa ya, apa ya, ya kita sudah berusaha. Ada pertanyaan silahkan terkait tugas atau yang lain. Oke ya, tugas bisa dipahami ya, siapa? Dan nanti minggu depan ngapain? Ya Anda pakai PPT boleh, tapi bagi saya Anda memahami framework itu artinya Anda memahami alurnya ya, alur dari coding ini. Ya sehingga nanti kalau ada dapat topik, oh saya mau mengedit bagian HTML, bagian web itu kan prinsipnya kan ada header, ya, ada footer, ada konten di tengahnya, ada left, sisi kanan, sisi kiri gitu kan, ada menu-menu, nah itu nanti Anda tahu. Jadi kalau mau mengubah judulnya, headernya ini, footernya ini, kontennya ngubah ini, menu-menunya ini. Jadi, tapi juga dalam konteks paham juga HTML, CSS dan JavaScript itu ya. Kan lebih enak kita oprek daripada bikin dari awal ya, ngoprek bikin. Minimal besok sudah ya, silakan. Boleh. Itu memang tugasmu ngembangin ya. Ya, ngubah-ngubah, ngoprek. Ya, semuanya kan orang nawarin seperti itu. Ya, Anda besok bisa bikin seperti itu. Awal-awalnya dia free. Nanti kalau sudah laris banyak follower, tambah berapa dolar gitu kan. Pinter gitu kan. Berapa dolar gitu. Ya, awalnya dia nawarin bebas. Tapi setelah laku banyak, tadi kan ada yang free, ada yang berbayar. Cari duit gitu caranya. Ya, nanti jadi pakar, punya apa? Punya perusahaan dan sebagainya. Oke, saya kira gitu hari ini. Orang yang loh Mbak, tapi paham kan? Gampang ya. Ini pelajarannya gampang ya. Tapi harus aktualkan dengan dunia nyata. Kenapa saya harus mengasih tugas di kanan kiri Anda? Karena Anda hidup itu yang paling pokok ya tetangga kanan kirinya untuk diperhatikan. Ya, suatu saat ya ini walaupun hanya sekedar bikin web, minimal kalau Anda ada case yang nyata kan bisa tanya ya. Bisa tanya, bisa moto-moto lah ya. Jajan warmindo dipoto nanti jadi ikon ini warmindo mie goreng, mie rebus itu kan, ada kopinya nanti taruh di situ gitu ya.
laundry, itu foto-foto laundrynya seperti apa. Jadi minimal sudah ada inovasi yang real di lapangan ya. Walaupun hanya bikin desain. Belum apa-apa, nanti kan harus database dan sebagainya ya. Oke, saya kira gitu. Terima kasih. Yang penting Anda tadi ingat ya, minggu depan disiapin untuk presentasi ya, walaupun yang sekedar explore template ya, sama judulnya sudah muncul. Nggak boleh sama ya. Jadi template-nya nggak boleh sama URL-nya ya. URL-nya sama tapi bisa cari yang lain. Oke gitu. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.